Yang Mulia Bapak Suci Paus Fransiskus, para pemimpin bangsa-bangsa yang saya muliakan, hadirin dan saudara-saudara sekalian, dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab yang besar, saya berdiri di sini membahas sebuah isu yang melampaui batas-batas negara, budaya, dan generasi, yaitu hak-hak anak-anak kita untuk tumbuh berkembang dalam seluruh hakikat kemanusiaannya. Anak-anak kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saya percaya bahwa children's right yang dibahas di Vatikan ini memiliki legitimasi historis dan akan memperkuat harapan baru bagi masa depan anak-anak kita. Mengapa? Sebab di Vatikan inilah nilai-nilai cinta kasih, kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan pada yang miskin, option to the poor, selalu menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia, my country, telah membuat langkah signifikan dalam menegakkan hak-hak anak. Konstitusi kami menjamin hak setiap anak untuk bertahan hidup, tumbuh, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Amanat konstitusi ini dijalankan melalui pembentukan suatu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang saya dirikan ketika menjadi Presiden kelima Republik Indonesia pada tahun 2002. Untuk bisa supaya lebih mengerti, mungkin saya memberikan saran sekiranya seluruh yang mulia ingin mengetahui isi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu yang bisa diadop untuk seluruh anak-anak di dunia ini. Namun demikian, ada berbagai tantangan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Anak-anak kita akan menanggung beban terberat akibat krisis global saat ini yang notabene sebenarnya dibuat oleh para orang dewasa sampai melupakan hak-hak anak-anak itu sendiri. Krisis ini dipicu oleh perubahan iklim, kerawanan pangan, ketidakadilan digital, pertarungan geopolitik, dan kesenjangan sosial ekonomi yang terus berlanjut. Perubahan iklim mengancam kelangsungan hidup umat manusia dan bumi, dan hal ini saya merasakan belum menjadi sebuah hal yang sangat perlu untuk kita pun melakukan pertemuan seperti ini. Saya pernah berbicara kepada Holy Father mengenai global warming yang terjadi sekarang ini. Karena beliau pun mengatakan keresahannya terhadap masalah global warming tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia semakin sering menghadapi bencana ekologis. Dan tentu saja secara jelas
itu pun membawa bencana bagi anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Kesemuanya memengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan terutama gizi. Semakin hari saya melihat bahwa anak-anak yang kurang gizi itu menjadi stunting, serta kerusakan tatanan kehidupan seperti infrastruktur sekolah. Dampaknya, anak-anak yang miskin dan sudah terpinggirkan menjadi semakin rentan. Kesenjangan digital juga telah menciptakan penjajahan bentuk baru. Meskipun teknologi ini menawarkan peluang besar untuk belajar dan berkembang, kurangnya akses dan literasi yang merata semakin memperbesar kesenjangan yang ada. Dalam kasus ini, saya ingin untuk kita bersama kaum perempuan melihat bahwa kaum perempuan itulah sebenarnya seorang ibu yang saya namakan ibu dunia. Karena meskipun anak-anak telah diajarkan melalui digital dan lain teknologi daripada yang sudah masuk ke dalam teknologi luar biasa, tetapi menurut saya seorang ibulah yang dapat memberikan rasa kemanusiaan pada anak-anak tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, di tengah berbagai persoalan di atas, salah satu modal penting dalam membentuk jati diri anak-anak kita adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, rasa hormat, saling sayang menyayangi, dan gotong royong. Di Indonesia, nilai-nilai tersebut bersumber dari ideologi Pancasila dan telah menjadi ideologi negara. Pancasila, ideologi negara kami, adalah dasar falsafah, pandangan hidup, the way of life, dan cita-cita tata dunia baru yang damai, setara, dan berkeadilan. Pancasila digali oleh Bung Karno, proklamator Presiden pertama Republik Indonesia dan Bapak bangsa kami, sebagai persembahan bagi Indonesia dan juga sebenarnya untuk dunia agar terbebas dari imperialisme dan kolonialisme. Seperti yang pernah beliau sebutkan saat menyampaikan suatu pidato yang penting di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 30 September 1966 yang dikenal dengan To Build the World Anew, terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, yang keadilan sosial. Pancasila tumbuh sebagai dasar pendidikan kemanusiaan bagi anak-anak kita dan tentunya dapat dipergunakan untuk dibelajarkan kepada anak-anak sedunia. Holy Father yang mulia, para hadirin yang berbahagia, kami percaya bahwa menanamkan nilai-nilai Pancasila akan sangat penting di dalam membentuk kepribadian dan jati diri suatu bangsa. Mereka pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang akan mengarungi dunia yang makin kompleks dan majemuk dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Melalui pendidikan mereka harus mampu bermimpi tanpa batas. Karena kalau menurut dari Presiden Soekarno, seorang manusia kalau tidak mempunyai impian tanpa batas, maka manusia ini tidak akan bisa berkembang sesuai kehendak Allah. Bung Karno berpesan kepada para pemuda Indonesia, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Sekiranya engkau jatuh, maka kau akan tetap jatuh di antara bintang-bintang di angkasa raya. Begitu juga
beliau pernah berkata untuk memberikan semangat kepada para pemuda, jangan beri saya orang tua, berilah aku 10 pemuda, maka akan aku ubah dunia. Menurut kami, bangsa Indonesia, kata-kata ini memberikan sebuah getaran yang luar biasa bagi semangat kehidupan. Yang mulia Bapak Suci Paus Fransiskus dan para pemimpin bangsa yang kami hormati, marilah kita menegaskan kembali komitmen terhadap masa depan anak-anak kita, bukan hanya secara teori, tetapi selalu harus dengan implementasi. Kita harus saling membangun rasa percaya dan bekerja sama untuk memenuhi hak-hak mereka, untuk membangun dunia baru di mana setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, berpendidikan, dan bebas dari rasa takut. Semoga seluruh komitmen kita dapat menjadi jalan yang menyatukan seluruh bangsa. Jangan lupa bahwa dunia hanya satu dan kita tinggal di dalamnya bersama. Sebab anak-anaklah pemilik masa depan dari seluruh bumi ini. Kepada merekalah kita akan, seluruh pemimpin dunia akan berjanji untuk mewujudkan bumi yang lebih berkelanjutan, lestari, adil, damai, dan sejahtera. Dan tentu saja akan menjadi milik seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, tanpa berlainan agama apapun juga. Terima kasih. Thank you, Madam President.